Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini energi banyak orang. Universal ya. Bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya mungkin kebolak-balik atau vice versa. Oke. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke. Baiklah. So, ini kita ngebahas tema tentang koneksi kamu sama dia. Koneksi spiritual, twin flame, soulmate, apapun itu ya, entah mirror, entah ya terkoneksi terus, ikatan batin, koneksi batin ya, twin flame, soulmate ya juga bisa, gitulah. Jadi kita cek energi divine masculine dan divine feminine ya. Kamu sesuaikan kamu tuh divine feminine kah atau divine masculine. Tidak terbatas gender, apapun ya, gender atau jenis kelamin ya. Tidak terbatas itu, oke? Oke. Baiklah. Kita cek energi divine feminine, kemudian divine masculine. Mungkin kamu feminin, energi feminin kah? Atau energi maskulin ya? Bisa saja dia maskulin atau vice versa. Oke. Ini kalian feminin ya, beberapa kalau ngerasa feminin. Kamu sih sebenarnya udah tidak terlalu menggebu-gebu ya. Kamu relax aja. Kamu ngerasa ya gak usah terlalu berharap lagi lah. Bahkan ada yang kayak ya ngapain lagi berharap gitu, buat apa? And then beberapa kalian mungkin ya kamu ya berdamai aja gitu dengan kenyataan, berdamai dengan keadaan, menerima apapun ya. Kalau memang begini jalannya, atau aku rasa ya gini dulu mungkin ya jalan kami, jalan kita, ya udahlah gitu. Bagus sih supaya benar-benar healing. Jadi beberapa kalian ini udah tenang gitu, nggak terlalu overthinking lagi ya. Kadang kepikiran sih mau, cuma nggak terlalu berlebihan. Kadang kepo sih mau gitu, tapi nggak terlalu berlebihan. Bahkan untuk cek energinya di tarot aja udah kayak ya sekedar mau tahu doang. Nggak terlalu baper atau gimana. Mungkin kamu ya masih cek energi dia lah di tarot gitu, masih sayang soalnya. Kamu masih ada perasaan batin ke dia, jadi kamu masih mau cek energinya. Tapi ketika kamu tahu energinya di tarot, kamu lebih kayak oh gitu, oh dia begitu ya, oh sekarang dia gini ya, oh ya udah. Gitu ya, it's okay, nggak apa-apa. Bahkan ini ada yang kayak kamu ngerasa ya mungkin beberapa, aku nggak mau lah menunda-nunda lagi. Kalau memang saatnya melepas ya melepas, atau saatnya bodo amat ya bodo amat. Tapi ada juga yang nggak mau menunda-nunda untuk melakukan sesuatu. Atau ini vice versa, bisa kamu ngerasa dia tuh kok menunda-nunda terus ya, dia lelet banget ya, lambat atau gimana. Tapi karena kamu udah cek energinya di tarot, kamu rasa kayak oh
kayak gitu ya kondisinya, keadaannya, energinya gitu ya. Ya udahlah, aku ikhlasin. Aku maafin. Beberapa kalian belajar memaafkan atau bahkan udah memaafkan, mengikhlaskan. Wow, very good. Dan apa ya? Sebenarnya kamu positif banget energinya. Terutama kalian yang benar-benar udah memaafkan, mengikhlaskan. Dalam artian ya nggak langsung lupa gitu, tapi lebih kayak ya udah, aku terima aja semua apa adanya. Apa yang pernah aku lakukan, apa yang pernah aku korbankan, ya aku ikhlasin gitu. Mungkin kamu berharap ya biarin aja semesta atau ya Tuhan kan pasti menunjukkan keadilan. Seperti itu. Oke, sekarang ini dulu deh. Energi dia ya, si masculine atau ini vice versa. Dia bagaimana? Ini sebenarnya apa ya koneksinya? Sevibrasi banget atau nyambung banget energi kalian. Ini terutama twin flame sama soulmate ya. Sebenarnya ya kak, waktu kamu saat itu atau sebelum-sebelumnya pernah meledak-meledak, menggebu-gebu atau ya udah nangis-nangisan, sedih-sedihan, sebenarnya dia saat itu pun kayak begitu. Dia waktu ya koneksi kalian itu memuncak atau benar-benar kayak terlihat sama-sama sakit sebenarnya. Ya saat itu dia juga ini sih energinya hancur-hancuran gitu. Bahkan ya dia ini memang sensi banget emosi di saat koneksi kalian itu benar-benar memuncak ya. Saat kamu nangis-nangisan, sedih-sedihan itu, sebenarnya dia di sana juga energinya ya berantakan gitu. Kamu mending masih sedih, nangis atau ya kalau gimana-gimana kan bisa lihat tarot gitu kan. Jadi agak tenang. Nah kalau dia di sana, dia sensi, dia emosi, dia bisa ngancurin apa aja sebenarnya. Beberapa gitu kayak ya gue lempar barang lah atau gue cari masalah ke orang atau ada orang nyari masalah sama gue ya habis gitu. Istilahnya kayak ya aku pengen makan orang jadinya. Ada yang kayak gitu. Terutama kalau kalian dealing sama orang yang temperamen. Dia udah sesakit itu juga. Bahkan lebih parah ya. Karena di mana dia mau dapat pencerahan? Dia belum sespiritual kamu. Dia mungkin belum kenal tarot gitu, ya. Cuma ini energinya udah mulai tenang dianya. Honestly, sejujurnya mungkin ini berkat kamu juga. Karena kamu melepas, mengikhlaskan, kamu tenang. Jadi dia di sana, di alamnya tenang. Di kehidupannya dia tenang gitu. Itu sih kalau kita berada di koneksi yang sama, kita bisa loh mentransfer energi positif. Contoh kalau kamu healing, ya dia di sana bisa healing. Kalau kamu tenang, dia di sana bisa tenang. Gitu. Tapi ya, kadang dia ngerasa galau juga sih. Kayak misalnya aku pengen mendapatkan kasih sayang yang tulus. Aku pengen diperhatikan, disupport dengan tulus. Tapi kayak aku belum menemukan yang setulus kamu. Ini beberapa dari mereka ngerasa apa ya? Ya aku mungkin bisa aja kan sama yang lain. Ada orang di sisiku kah, di sekitarku, ada keluarga, teman atau siapa. Tapi aku ngerasa mereka kayak nggak mengerti aku gitu. Bahkan ini ada beberapa dari mereka, dia berusaha untuk menyenangkan orang lain. Kayak
Ya udah, aku kan udah milih jalan seperti ini nih. Ya aku harus senengin ini, senengin mama, papa, senengin orang ini, teman ini atau apa, keluarga ini atau siapalah. Ya aku konsisten aja lah, ini yang udah aku pilih gitu. Aku memihak sama ini nih. Tapi kok nggak enak ya, aku selalu berjuang menyenangkan orang, padahal aku juga mau disenangkan. Nah dia kayak merenung, ya seandainya aku sama kamu, pasti aku nggak akan kayak gini ya. Seandainya aku sama kamu ya, pasti kamu yang perhatiin aku terus, yang nanyain aku lah, inisiatif, perhatian ke aku. Aku kalau ke orang lain kayak, aku butuh penerimaan, butuh pengakuan. Ya aku palsu gitu ke orang. Jadi ya dia merenung. Gitu. Tapi ini beberapa ada yang dia mikir aku mungkin harus ngelepasin ya zona nyaman ini, atau ini terlihat nyaman tapi toxic buat aku. Dia rasa gitu, kayak ya nggak sehat juga ya kalau aku memihak sama si ini. Coba kalau sama kamu pasti sehat, pasti makmur. Beberapa gitu ya. Oke, kita lanjut kak. Oke. Wah, Capricorn. Capricorn mulai melepas ya. Virgo, Taurus, kayak ya aku sebel banget gitu. Mungkin kamu ngerasa aku kesel sama orang kayak gini, atau ya ada yang kayak energinya aku udah kecewa, aku udah marah berat, tapi aku ngerasa ya aku marah juga nggak guna. Aku mau ngapain gitu, orang ini ya sulit mungkin memahami kamu. Dia maunya dipahami. Ada seseorang yang dominan di sini ya. Jadi itu tadi ada Capricorn, Leo, Sagittarius, Aries. Ini berapa kalian ya? Ada yang ngerasa, oh, kadang aku tenang nih batinku, tapi kadang meledak-meledak gitu. Istilahnya ya, aku udah mulai bisa menerima keadaan, udah bisa lah menciptakan kebahagiaan ya. Kan rasa bahagia itu bisa kok kita ciptakan, cuma nggak diungkiri juga. Kadang aku konflik batin lagi ke orang ini. Gimana ya, aku tuh sayang sama dia. Cancer itu ya. Pisces, Scorpio. Ini ada Libra, Gemini, Aquarius. Ya gitu sih. Masih mau kadang ya gimana ya. Ini beberapa kalian mungkin ya udahlah nggak usah kepo lagi sama dia. Aku nggak mau lah cari tahu lagi tentang dia. Tapi ya kekepoan ini meronta-ronta terus. Jadi kayak pengen tahu terus. Beberapa. Ada juga yang ya gitu sih. Kamu belak-belakan aja. Ini beberapa kayak udahlah aku bikin sesuatu lah, lakuin sesuatu, kayak bikin ini di sosmed, posting inilah di sosmed, ya biar dia tuh ngerti aku kodein dia. Ini bisa vice versa ya, entah ada sindir-sindiran gitu di sosmed ya. Oke. Ini ada Leo, mungkin beberapa Leo lagi marah, kecewa. Kalau Aries ini ya udahlah, buka lembaran baru. Beberapa bisa vice versa. Oke. Virgo, Taurus. Kalau apa ya, entah Taurus atau orang yang dealing sama Taurus, kayak mau melakukan pergerakan tapi lambat energinya ya.
Ini bisa faktor ya, ada yang dipikirin soal finansial, kerjaan, beberapa mikirin keluarga atau orang lain, atau ada teman ya, pengaruh teman gitu. Jadi ini kamu ya beberapa. Wah, ini ada Piscesnya strong ya, sama Cancer. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau direnungkan, pengen banget loh ada yang diberesin di antara kita. Pengen sih ada penyelesaian. Kamu tuh gimana sih ke aku? Lakukanlah sesuatu. Mungkin kamu ya ngerasa gitu. Tapi orang yang dealing sama kamu ini sulit diajak kerja sama. Jadi kamu ngerasa ya udahlah, bye. Cuma ya itu, ada beberapa yang mungkin terlalu maksa kitanya. Maksa banget melepas, maksa move on. Padahal kalau memang mau melepas ya, mau move on, itu jangan karena keterpaksaan. Tapi lebih baik pelan-pelan aja mengalir ya. Semakin kita berusaha melupakan atau memaksakan diri melupakan, semakin ingat sebenarnya, semakin dalam bahkan ya perasaan itu. Jadi kalau melepas, mengikhlaskan itu harus benar-benar relax ya. Biarin aja lambat tapi selamat. Biarin aja mungkin agak lelet, tapi benar-benar kalau udah move on nanti tuh sukses move onnya. Gitu Kak, apalagi setiap orang, semua orang itu nggak sama durasi untuk move on. Jadi kalau ada orang yang bilang, ah lu tuh kayak gini kayak gitu, lu kan bisanya gini, seharusnya lu kayak gini kayak gitu ya. Kan setiap kita itu beda-beda loh mental kita. Mungkin ada orang rasa ini gampang loh, ini mudah, tapi kan bagi kita ini nggak semudah itu ya, cowok Bella ya. Nobita. So, ya kamu yang tahu diri kamu. Kalau kamu merasa aku harus pelan-pelan nih, supaya healing, supaya move on ini harus pelan-pelan. Ya, nggak apa-apa, tergantung kekuatan kamu. Kan kamu yang tahu seberapa besar kekuatan mental kamu. Itu. Tapi ini kalau energi on fire sih ya, energi yang memang kamu gercep gitu ya, geraknya cepet, memang bisa aja banting setir langsung cabut ya dari koneksi ini. Ya kalau memang rasa langsung bisa nggak apa-apa, tergantung kekuatan kita ya, kekuatan masing-masing. Oke, lanjut ya. Taurus, Virgo, Capricorn lagi ya. Kalau dia nih, dia ini semakin hari ya, semakin takut kehilangan kamu. Ini walaupun nggak ketemu kan beberapa, atau nggak lancar komunikasi, tapi begitu energi kamu mau melepas, tiba-tiba energi dia muncul, energi yang takut kehilangan kamu. Kan aneh juga sih ya, tapi ya namanya koneksi gitu, apalagi tentang spirit ya, energi. Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Sagittarius, Aries, terutama Leo ya. Leo, kenapa Leo? Oke, ini ada Virgo. Virgo, sehat-sehat ya. Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Beberapa Aquarius mulai bodoh amat ya. Atau vice versa. Oke, jadi kalau kamu kan udah ngerasa nih, aku nggak takut lah kalau memang harus kehilangan, kalau memang harus lepas dianya, ya udah. Yang penting kan udah berjuang gitu. Aku udah ngelakuin yang terbaik. Beberapa kalian mungkin ngerasa gitu, ya udah nggak takut kehilangan dia. Tapi ini dianya takut loh kehilangan kamu. Bahkan dia ngerasain perasaan nyes gitu, kayak ya sedih lah, kita nggak dekat lagi,
gak intens lagi seperti kemarin-kemarin. Aku sering loh membayangkan kamu. Aku sering kayak ngebayangin kamu perhatian sama aku. Kadang aku ya membayangkan aja nerima chat kamu ingetin aku supaya jaga kesehatan lah, supaya ingat itu ini gitu. Ya dia mau nostalgia ingat-ingat itu. Apalagi kalau ini kalian yang orangnya kamu semakin bahagia atau kamu semakin berkembang, ya kadang dia merasa ya ternyata kamu tuh bisa menjadi yang lebih baik, bahkan yang terbaik sih. Ini ada orang yang selama ini ngerasa kamu bukan yang terbaik, tapi ternyata you are the best ya. Sekarang aku merasa kamu yang terbaik, bahkan ya kamu sumber kebahagiaan. Ini ada the sun, wah. Tapi dia mikir ya udahlah, aku mungkin harus meninggalkan atau melepaskan. Aku ya ikhlasin aja lah. Ini kan ada yang mirror. Saat kamu ikhlasin, dia mau ikhlasin gitu. Cuma namanya mirror nggak 100% lah energinya sama. Ya bisa dikatakan mirip-mirip gitu aja. Ada beberapa energi kalian sama, tapi ada juga yang beda atau punya perbedaan, atau kayak ya aku melepas tapi aku masih menoleh ke kamu. Itu mungkin kamu rasakan juga. Atau dia masih menoleh ke kamu tapi kamu ngerasa gak mau lagi menoleh ke dia. Wah. Ini ada yang rindu pengen bertemu, atau memang ini suatu saat bakalan terjadi ya, ada pertemuan. Atau memang di sini ya meskipun aku lambat tapi aku mau bicara gitu. Ada di sini yang ngerasa ya seego-egonya aku, sekeras-kerasnya aku tetap baper sama kamu. Gitu. Kita lihat lagi ya, masih kepo deh. Hahaha. Oke, aku shuffle dulu. Ini tuh ada orang yang apa ya, mungkin kalian hubungannya gak jelas, relasi biasa, teman atau apa ya, pernah intens lah komunikasi, tapi dianya susah bergerak, mungkin menjaga harkat martabat. Entah ngejaga nama dia, nama keluarganya, atau ada yang lain gitu. Kalau ini soal keluarga ya, dia ngerasa ya aku harus nurut sama keluarga, aku harus loyal mungkin sama teman. Ada juga yang ya aku udah terikat sama yang lain, ada pengikat atau apa, beberapa gitu. Apalagi kalau udah komitmen ya, entah ini ada yang punya anak, atau dianya, atau pasangannya, ya gitu, mau punya anak gitu, entah hamil kah atau apa. Jadi dia sulit bergerak ke kamu. Bisa vice versa, bisa kamu ya, bisa ini udah terjadi atau nanti. Jadi karena udah ada anak itu pengikat, jadi sulit lah untuk melepas. Oke. Ini beberapa kalian, kamu ya udah mau melangkah pergi, tapi tiba-tiba saya memimpikan Anda. Ya mungkin kamu ngerasa gitu ya, ciao Bella. Kamu ngerasa gitu mungkin, Naruto. Gua udah mau melepas gitu. Kamu ngerasa ya, buang-buang waktu, buang-buang energi dengan orang ini. Kan aku udah berusaha kok, aku udah sabar ngadepin dia. Dia kekanak-kanakan juga, aku mencoba menyelesaikan dengan dewasa. Tapi dia masih kayak gitu, ya udah, bye ya.
Tapi dia hadir di mimpi kamu. Mungkin beberapa udah merasakan atau nanti. Jadi kayak, apaan sih? Perasaan gue mau pergi tapi ini orang narik-narik gue. Tiba-tiba muncul di mimpi lah, apalah, anything. Jadi kamu berdoa ke Yang Maha Kuasa. Tuhan, aku tuh pengen banget keluar dari situasi ini. Aku pengen loh punya masa depan. Aku pengen melanjutkan hidup. Aku capek sama dia. Tapi gimana? Kok cintaku gak pernah habis ya ke dia? Gak pernah habis cinta aku ke dia. Bahkan ada yang lain atau apa, ya bisa aja sama yang lain, tapi wajahnya aja yang nongol. Dia seperti rumah buat aku. Mungkin kamu ngerasa gitu. Bahkan kamu bisa aja, ya kamu membangun relasi hubungan dengan yang lain, tapi kamu ngerasa aku tetap aja kesepian, tetap ngerasa hampa, bahkan gak enak lah, males jadinya mau menyendiri aja, nonton tarot. Ya boleh sih menyendiri, nyari pencerahan, tapi ingat juga lah dengan hal-hal yang lain yang perlu difokuskan. Beberapa gitu ya, tidak semua kakak ya. Ya kamu ngerasa semua yang terjadi itu bisa kok kita ciptakan. Kamu pengen segera maju berkembang, ya kamu harus ngelakuin pergerakan. Aku pengen nih ngelakuin ini, soalnya karirku harus diubah nih, bisnisku harus dikembangkan, atau umurku udah segini nih, atau ya aku pengennya gini gitu, pencapaianku selama ini stuck aja, aku pengen semuanya tercapai bla bla bla. Oke, slow aja. Biarkan semua mengalir, karena gini sih, ya kadang kita harus melewati fase-fase kayak gini. Fase-fase menyakitkan ini harus kita alami memang, supaya kita menemukan jati diri, supaya kita tahu apa sih sebenarnya tujuan hidup kita. Gitu. Mungkin beberapa kalian ada yang ngerasa, aku kok kayak buang-buang waktu ya, buang-buang energi, berbulan-bulan, bertahun-tahun, gini-gini aja sama orang ini. Tapi ya aku bilang, mungkin semuanya terasa sia-sia, tapi suatu saat kamu akan ngerti. Suatu saat kamu akan paham, ini semua ternyata gak sia-sia. Kalaupun tidak memberikan 100% kebahagiaan pada akhirnya ya, tapi setidaknya kamu tahu bagaimana cara menjalani hidup. Karena kamu benar-benar sudah spiritual nantinya. Atau sekarang kamu udah sadar itu. Dan perjalanan spiritual orang itu beda-beda. Ada yang mungkin berbulan-bulan doang, ada yang bertahun-tahun. Itu semua tergantung apa? Pembayaran karma kita. Karma kita dikit nggak? Sedang nggak? Atau banyak? Kan ini ada karma orang tua, kakek nenek moyang, leluhur, dan sebagainya. Ya biasanya yang lama itu bukan berarti paling gimana gitu ya, tapi itu berkahnya bisa lebih besar gitu. Ada juga yang memang kita harus ditempa habis-habisan bertahun-tahun, sampai suatu saat kamu akan menjadi seorang berlian yang bersinar, bercahaya, menginspirasi bahkan, atau kamu bisa menolong orang-orang di sekitar kamu. Karena kalau udah menjalani koneksi-koneksi gini kan ya kamu tahulah gimana rasanya ya. Tapi suatu saat kamu paham kok. Suatu saat kamu ngerti. Aku juga udah ngerasain bertahun-tahun ya, tapi akhirnya kamu pasti ngerti kok. Sebenarnya nggak ada yang kebetulan ya, tidak ada yang kebetulan. Semua ini terjadi juga seizin Tuhan gitu. Oke? Jadi kalau suatu saat nanti kamu benar-benar masuk gerbang spiritual, benar-benar spiritual, menemukan jati diri, tahu tujuan hidup, misi jiwa kamu jadi tahu, oh hidupku nggak duniawi lagi. Aku nanti kalau kerja, kalau berusaha itu nggak duniawi, tapi lebih kayak aku mau bekerja sesuai kehendak Tuhan gitu.
Aku nanti menanggapi cobaan ujian selanjutnya nanti udah kuat, udah tahan banting. Kayak gitu. Bahkan aku bisa memberikan cahaya untuk orang sekitar aku. Gitu ya. Nih, beberapa maskulin, dia ya, atau vice versa. Dia ini kangen banget sama kamu, ya. Beberapa dari mereka ini ngerasa kok semakin hari semakin sayang sama kamu. Bahkan ada yang merasa kamu soulmate-nya. Bahkan ada yang merasa orang yang di sekitarku, orang yang di sisiku itu sebenarnya tidak seperti kamu. Gitu. Tapi ini ada yang sedang berusaha. Mungkin aku harus ngumpulin keberanian. Ngumpulin keberanian ini banyak ya faktornya. Konteksnya banyak. Bisa ya aku ngumpulin keberanian dulu untuk ya aku harus bisa hidup dengan caraku sendiri. Aku harusnya tidak terpengaruh dengan yang lain. Aku mungkin harus berani ngambil resiko. Aku harus menghadapi keluarga, teman, menghadapi soal materi, atau aku harus menghadapi yang lain untuk bisa bersama kamu. Ya kan? Beberapa gitu. Dan ini ada ya energi-energi liarnya dia. Gitu. Energi liarnya itu kayak bisa aja. Ya aku berusaha lagi lah untuk move on dari kamu. Aku berhubungan lah sama yang lain, tapi di sini malah yang dia bayangi kamu. Atau dia berfantasi lagi tentang kamu. Nah, dia sedih, dia galau. Kadang dia mikir, harusnya ya orang yang di sisiku itu kamu, harusnya yang aku sentuh kamu. Gitu. Atau harusnya orang yang di sisi kamu itu aku, harusnya yang menyentuh kamu itu aku. Tapi kok sekarang kayak gini ya. Nih, beberapa mikir, ya udahlah. Mungkin apakah ini aku jadiin pengalaman aja, pelajaran hidup, pelajaran berharga. Dari sini aku belajar mengatasi ego ya. Aku punya isu di masa kecil, di masa lalu, atau ya, aku begini karena didikan keluarga, pertemanan atau apa ya, makanya aku kayak gini ya. Aku hancur sih sebenarnya ya. Aku ngerasa aku sebenarnya nggak pantas untuk kamu. Bahkan ini ada yang mikir ya aku mau aja bergerak ke kamu, mau aja melakukan sesuatu. Tapi kadang ini ada yang merasa apa ini godaan ya, apalagi kalau cintanya datang tidak tepat waktu atau terlambat lah. Ada yang merasa ini mungkin ujian hidup aja kali ya, godaan aja. Ya pengen sih sama kamu, cuma takut juga semakin menyakiti. Atau kalau ada yang lain ya aku takut ini terlarang, atau nanti nambah-nambahin karmaku aja. Ada yang merasa gitu. Ih, serem ya. Beberapa gitu kak. Oke, ada juga yang ya godaan-godaan itu bisa loh faktor lain. Kayak misalnya ya aku mau fokus ini dulu nih tentang uang, kamu jangan goda aku lah gitu. Atau vice versa ya. Kayak ya kamu tuh candu buat dia, tergoda. Jadi dia gak bisa fokus sama keuangannya, gak bisa fokus ke keluarga, teman atau apa. Kita lihat huruf ya, dinamanya kah atau kamu, kalian atau beberapa aja. Bisa namanya, bisa kamu. Ada huruf K, ada H, ada U, ada C. Ciao Bella. Ada Y, ada D, ada G, C, huruf G, oke. Ada P, ada M,
ada T, ada W, ada N, ada X, sudah lama orangnya, ada O, ada B. Ini beberapa orangnya tidak asing lagi ya. Oke. Ada I, ada S, ada R, C, huruf R. Oke. Sekarang tempatnya ya. Bisa berkaitan dia, kamu dari tempat ini kah? Pernah ke sini atau pengen ke tempat ini? Sumedang. Sumedang ini deket Bandung ya. Garut, ada Solo, ada Manado, Sulawesi ya. Ada Trenggalek, C. Oke, ada Bekasi, ada Indramayu, ya. Ternate, Maluku ya. Oke, Lamongan, C, Lamongan. Ada London, mungkin pengen ke London. Ada Banjarmasin, ada Taiwan, ada Bengkulu, and then ada Lombok. Oke, pengen ke Lombok kah? Ada Padang, Papua, Tasik Malaya, C. Ada Korea, ada yang suka Korea, hadir. Oke. Jombang, Madiun, ada Samarinda, Balikpapan, Kalimantan ya. Oke. Amerika, mungkin pengen ke Amerika, C. Surabaya, halo Surabaya. Kendari, maaf ya jatuh. Ini ada Kediri, Kediri ya Kak. Banyumas, bottom of the deck. Italia, wah ada yang pengen ke Italia, pengen deh Italia. Oke, beberapa aja mungkin yang cocok atau vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.